Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Ada beberapa surat yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu surat Al-Furqan ayat 67. Dan yang kedua surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 67 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Maknanya Allahu a'lam bimuradih. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Di ayat ini kalau kita melihat tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan juga Syekh Jalaluddin Al-Mahali, di tafsir tersebut dijelaskan bahwa wallazina idza anfaqu ala iyalihim, kepada rakyat-rakyat mereka, ya. Rakyat-rakyat di sini adalah kepada keluarga kita, kepada keluarga, baik itu istri, anak ataupun orang tua, ya. Maka ketika berinfak di sini dianjurkan oleh Allah itu yang pertama lam yusrifu, tidak boleh berlebihan. Karena biasanya ketika seseorang itu banyak harta, fitrahnya manusia ataupun sifatnya manusia itu terkadang selalu ingin menghambur-hamburkan harta secara berlebihan, boros, ya. Misalnya kita punya harta banyak gitu, kadang-kadang hawa nafsu kita itu ingin membelanjakan dalam hal yang berlebihan. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika membelanjakan harta tersebut, ya, ketika menginfakkan harta tersebut kepada keluarga kita, walam yakturu, ya, jangan pula kikir. Nah, berlebihan jangan, kikir juga jangan. Misalkan kita punya keluarga, punya istri, harus diberikan nafkah. Nah, kita ada harta tetapi kita enggak mau mengeluarkannya. Bahkan sangat perhitungan kepada istri itu tidak boleh. Ya. Di salah satu keterangan yang lain, sebagian penyebab seseorang fakir, ya, ataupun sengsara itu diantaranya adalah kikir ataupun pelit kepada keluarga. Nah, maka ini dilarang oleh agama. Harus bagaimana tuh seharusnya? Wa kana baina zalika qawaman. Qawaman di sini diartikan di tafsir Jalalain wasaton, ya, yaitu pertengahan. Jadi berlebihan jangan, segala dibeli gitu, ya. Bahkan yang tidak butuh juga segala dibeli. Silahkan kita introspeksi diri di rumah kita. Berapa banyak barang-barang yang sebetulnya itu tidak berguna untuk kita, malah menjadi pajangan dan lain-lain. Kita berlebihan, ya. Kita selalu mengikuti hawa nafsu karena merasa diri kita sedang punya uang. Nah, dan juga jangan kikir, ya. Jangan terlalu pelit. Kita punya harta tapi kita tidak mau mengeluarkan ataupun memberikan harta tersebut kepada keluarga kita. Dalam arti yang tadi, ya, misalnya kita perhitungan
harta kita ini terlalu perhitungan kepada keluarga. Ini juga jangan. Jadi seharusnya adalah dilakukan secara wajar. Bahkan di hadis ataupun di keterangan yang lain, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Jadi berlebihan jangan, pelit juga jangan. Ya, secara sedang-sedang saja. Kemudian jika kita melihat ya sifat Nabi kepada keluarganya itu luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, khairukum li ahlihi. Nabi bersabda, sebaik-baiknya di antara kalian, sampai diulang-ulang nih 2 kali. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara kalian, yaitu li ahlihi, yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah di antara orang yang baik kepada keluarga. Ya, barang siapa yang memuliakan wanita, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya siapa yang baik kepada keluarga, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakanlah keluarga dengan cara memberinya kebutuhan. Ya, kalau ada lebihnya silahkan dibahagiakan keluarga kita. Nah, ada nih kalau kita lihat kitab Riyadhus Shalihin, ini di salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. 1 dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Di sini bisa kita ketahui bahwa utama mana ataupun bagus mana kita infak kepada keluarga atau kepada orang miskin, ya. Nah, jika ternyata ada keluarga yang harus kita nafkahi, maka lebih baik kita nafkahi dulu, cukupi dulu keluarga, baru kita kalau dirasa keluarga sudah cukup, boleh kita nafkah kepada orang lain, fakir, miskin, dan lain-lain. Karena kadang-kadang manusia ingin terlihat baik di mata orang lain, tapi di mata keluarga orang tersebut kikir, pelit, ya. Ada seorang wanita, ya, sahabat Nabi yang datang kepada Nabi bermaksud untuk mengadukan keluh kesah perihal urusan rumah tangga ataupun perihal keluarganya. Ya Rasulullah, bagaimana tanggapanmu? Ini aku mempunyai suami saya sangat pelit, sehingga tanpa sepengetahuan suamiku, aku membawa harta yang cukup untuk diriku dan juga untuk anak-anakku. Bagaimana ini hukumnya? Kata Rasul, kamu membawa harta tanpa sepengetahuan suami yang kikir, ya, maka itu tidak apa-apa dan itu sangat diperbolehkan. Nah, ini pelajarannya adalah kalau kita kikir gitu ya, kita boleh harta kita diambil oleh istri tanpa sepengetahuan sekalipun. Tapi sebaliknya, jika kita sudah dirasa cukup, bahkan sudah ya ada lebihnya untuk keluarga, kemudian istri kita mengambil harta kita tanpa sepengetahuan, maka itu dosa. Nah, kalau kita misalkan kikir, itu tidak dosa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Isra ayat 26 sampai beberapa ayat ke depan. Nah,
Nah, ini masih nyambung ya, tentang menginfakkan harta. Di sini dijelaskan wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabzira. Nah, ini juga sama ketika kita memberikan hak kepada kerabat dekat ya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan ataupun musafir, jangan menghambur-hamburkan harta secara boros ya. Artinya jangan terlalu berlebihan. Kita misalkan punya uang 1 juta, nah, ataupun misalkan 500.000. Nah, sementara ada keluarga kita yang harus kita nafkahi, kita sedekahkan semuanya, maka itu tidak boleh ya. Tetap di dalam berinfak juga ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan, yaitu wala tubazir tabziro, janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros ya. Ayat 27. Nah, ini siapa orang yang boros itu nantinya? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan ya, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kalau kita tidak mau digolongkan ke dalam golongan setan, tidak mau digolongkan ke dalam saudara setan, maka jangan berlaku boros ya. Kemudian ayat 28, wa imma tu'ridhanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Nah, jika kita ternyata ada kerabat yang meminta tolong kepada kita, kemudian kita belum mampu untuk membantunya, maka katakanlah kepada mereka dengan perkataan penolakan yang lemah lembut. Jangan memaki mereka ataupun jangan mengucapkan kata yang kasar, karena itu bisa menyakiti hati mereka. Kita enggak ngasih, tapi kita malah menyakiti hati mereka. Wah, itu dosa sekali ya. Ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Nah, ini mah tentang perumpamaan ya. Orang yang pelit itu seperti tangan itu terbelenggu pada leher. Nah, ini orang yang pelit ya. Jadi dilipat tangannya tuh, disimpan di leher. Nah, ini perumpamaan ini mah ya. Kemudian jangan pula terlalu mengulurkan tangan ya. Ya tadi teh ya, jangan terlalu boros. Nanti kamu menjadi tercela. Nah, tercela kalau pelit kan orang itu tidak akan menyukai kita ya. Kalau kita pelit, maka orang tersebut akan menjadi orang yang tercela. Kemudian sebaliknya, jika kita boros, kita itu nanti akan menyesal ketika kita ingin membelanjakan harta kita karena kita terlalu berlebihan dalam berinfak, maka kita menjadi nggak punya uang dan kita jadi menyesal ya. Kemudian ayat 30, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Tuhanmu melampahkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Intinya begini, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak akan tertukar kepada pemiliknya ya. Jadi seberapa jauh pun kita mengejar, jika kita bukan rezekinya untuk kita, maka tidak akan didapatkan. Tapi sebaliknya, sebagaimanapun kita menghindar, jika itu sudah jadi milik kita, maka itu adalah sudah akan menjadi rezeki kita ya. Wallahu a'lam bissawab.